Kan tak mulai ya. Aku mau 10 menit ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman, selamat datang di Departemen Kewirausahaan KMFPT pada kesempatan kali ini, yaitu evaluasi tengah tahun, di mana semasa awal kepengurusan hingga saat ini tentunya sudah melakukan banyak perjalanan ya. Nah, untuk Departemen Kewirausahaan sendiri ada beberapa proker yang sudah terlaksana. Next. Dan next. Baik teman-teman, sebelumnya ini adalah arahan kerja Departemen Kewirausahaan pada tahun kepengurusan ini. Yang pertama yaitu mengadakan kegiatan yang dapat membantu pendanaan KMFPT apabila kondisi memungkinkan. Yang selanjutnya, meningkatkan skill dan pemahaman berwirausaha yang sesuai dengan syariah. Ya, semacam kajian atau seminar kewirausahaan. Yang selanjutnya, melaporkan hasil kegiatan, pendapatan, maupun pengeluaran ke pengurus harian secara berkala pada waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya, pembuatan identitas KMFPT, yaitu berupa jaket yang dapat meningkatkan pemasukan dana KMFPT. Yang selanjutnya, sinergitas dengan departemen lain di KMFPT dan organisasi lain. Kemudian, wajib memperhatikan rekomendasi kepengurusan sebelumnya. Next. Nah, di Departemen Kewirausahaan sendiri ada susunan kepengurusannya. Yang pertama, kepala departemennya saya sendiri, Yulhami Hasan. Kemudian dibantu sekretaris departemen Intan Nur Laila, dan juga dibantu staf BKK Dimas Prabowo. Kemudian untuk anggota yang aktif ada Pahlawan Bintang Lazwardi, Gilang Perdana Insani, Aprilia Dwi Kaisar, Rahmat Bintang Ramadan, Dera Insan, dan juga Susmita Oliviani. Next. Nah, teman-teman, program kerja yang telah terlaksana hingga tengah tahun ini terdiri dari 5 program kerja. Yang pertama, podcast kewirausahaan, pulsa dan kuota, KMFPT Store, webinar kolaborasi, dan juga magang. Next. Nah, podcast kewirausahaan sendiri bertujuan untuk menambah wawasan dan berbagi pengalaman seputar kewirausahaan, dan alhamdulillah Departemen Kewirausahaan sudah melakukan podcast. Next. Nah, waktu kegiatan podcastnya itu dilaksanakan pada tanggal 5 Maret kemarin, 5 Maret 2021, kemudian diupload di Instagram dan juga di Spotify dengan tema tips berwirausaha ketika menjadi mahasiswa.
dengan mengundang narasumber Mas Zulfi Muhammad, alumni Vapet 2015 yang memiliki berbagai macam usaha yang isinya podcast itu tentang uh, tips ketika Mas Zulfi Muhammad ketika masih menjadi mahasiswa. Nah, kemudian untuk kegiatannya sudah berjalan dengan baik. Kendalanya mungkin masih sedikit ya teman-teman yang mendengarkan di Spotify kami, di Spotify KMFPT Vapet GN. Next. Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatannya yang diupload di Instagram. Nah, yang selanjutnya terdapat pulsa dan kuota. Nah, tujuannya broker di sini untuk menyediakan jasa penjualan pulsa dan kuota dengan pembayaran online. Penjualan pulsa dan kuota bertujuan untuk menambah pemasukan ke MFPT. Nah, jadi semasa pandemi seperti ini, Departemen Kewirausahaan itu juga berupaya untuk melakukan upaya untuk sedikit membantu menambah pemasukan buat KMFPT. Nah, kegiatannya itu dimulai dari tanggal 6 April 2021 kemarin. Nah, rencana anggarannya pemasukan sebagai modal awal 200.000, kemudian pengeluaran masukan 200.000 dan juga sebagai modal awal, kemudian ada yang beli 76.000. Nah, pengeluarannya itu 70.000 rupiah. Jadi profit untuk kegiatan pulsa dan kuota ini sementara 6.000 rupiah buat kas kewirausahaan. Kendala kegiatan kendalanya yaitu pembeli masih sedikit dan juga itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan adanya tentang kalau apa ya, kendalanya yaitu pembeli masih sedikit karena kurang sounding dan juga publikasinya kurang. Nah, dan juga saya melihat juga di beberapa platform jual beli online itu juga menawarkan pulsa dan kuota juga. Jadi mungkin teman-teman itu lebih pilih yang platform lain itu. Nah, lanjut. Nah, ini tadi evaluasi kegiatan karena penjualan pulsa dan kuota secara online memiliki tidak banyak pemilik karena kurang promosi, kurang sounding tadi, kurang publikasi tadi. Next. Ini merupakan dokumentasi kegiatan, dokumentasi penjualan pulsa dan kuota di platform IG. Next. Yang selanjutnya ada KMFPT Store. KMFPT Store merupakan akun Instagram Departemen Kewirausahaan KMFPT yang digunakan sebagai media penjualan semua yang berkaitan dengan kewirausahaan. Tujuan dari pembuatan akun KMFPT Store adalah untuk mempermudah penjualan. Next. Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatan dokumentasi dari KMFPT Store ya teman-teman. Next.
Nah, yang selanjutnya ada webinar kolaborasi. Webinar kolaborasi ini pada kesempatan kali ini Departemen Kewirausahaan bekerjasama dengan Departemen Jaringan untuk membuat sebuah webinar dengan tema kunjungan alumni untuk menjalin silaturahmi dan sharing pengalaman bersama alumni FAPET UGM yang juga seorang pengusaha. Lanjut. Nah, detail kegiatannya itu telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli kemarin di Google Meet dengan tema Entrepreneurship Islami di Zaman Modern dengan narasumber Mas Yaumil Gufron Akmal, alumni FAPET UGM juga. Ini merupakan dokumentasinya. Next. Nah, yang selanjutnya ada program kerja magang. Tujuan diadakannya program magang ini adalah untuk memberikan gambaran tentang dunia peternakan yang meliputi trading, pemeliharaan, dan distribusi transportasi ternak yang dilakukan di Sohib Kurban yang berada di Bantul, DIY. Next. Kegiatannya dimulai pada tanggal 5 Juli kemarin sampai 12 Juli. Kemudian selama jam 7 sampai jam 5 sore, tempatnya di Sohib Kurban Jetis Simogiri, Bantul, Jakarta. Untuk anggarannya tidak memerlukan biaya atau menggunakan anggaran pribadi. Kemudian kendalanya terdapat beberapa teman yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditentukan. Next. Untuk keseluruhan acara magangnya sudah berjalan baik, namun kendalanya ya itu tadi ada beberapa teman yang tidak dapat melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Next. Nah, ini merupakan dokumentasi magangnya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya dari Mbak Intan ada tambahan. Izin menambahkan, memberi kesimpulan dari beberapa program kerja Departemen Kewirausahaan. Yang pertama, untuk podcast kewirausahaan Pulsa dan Kota dan juga KMFPT Store, mungkin kendalanya dari promosinya lewat online karena mahasiswa sendiri memiliki kegiatan lain yang bisa jadi prioritas mahasiswa masing-masing gitu. Jadi karena kurangnya promosi mahasiswa kurang tahu adanya podcast, terus penjualan pulsa dan kuota, dan juga Instagram dari KMFPT. Kemudian untuk magang sendiri jadwalnya itu kan mendadak, jadi peminat dari peserta magangnya itu lebih sedikit karena kebanyakan mahasiswa itu ada di luar kota ataupun karena adanya PPKM, pembatasan kegiatan di Jogja itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Lanjut Zulani. Baik, terima kasih Intan yang telah menambahkan sedikit. Baik teman-teman, mungkin sedikit pemaparan
kinerja dari Departemen Kewirausahaan selama kepengurusan hingga saat ini, setengah tahun ini. Mungkin setelah pemaparan ini, teman-teman dapat mengevaluasi kinerja kami dengan cara yang telah disediakan oleh panitia ETT. Baik teman-teman, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.